Sahabat media, sesuai dengan pertanyaan, dua pertanyaan ya. Pertama, kenapa merek Gen Halilintar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga? Dan yang kedua, apa saja tahapan permohonan perizinan merek? Upaya mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena disebabkan adanya penolakan permohonan banding ke Komisi Banding Merek ini telah dibenarkan oleh peraturan perundang-undang, dan langkah ini menurut saya sudah langkah benar karena diatur pada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kalau gugatan ini dikabulkan, maka merek tadi akan kembali menjadi merek terdaftar dan diberikan sertifikat mereknya. Nah, bagaimana kalau gugatan ini ditolak atau tidak dikabulkan? Maka undang-undang masih memberi peluang untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur di pasal 30 di ayat 4-nya. Ya, kalau kita berbicara mekanisme pendaftaran merek, maka perlu saya ilustrasikan ya. Ada satu perbedaan antara permohonan perizinan dan permohonan pendaftaran merek. Kalau perizinan itu kan biasanya asal persyaratannya dilengkapi, maka izin itu akan diberikan. Sementara permohonan pendaftaran merek ini bukan meminta izin, tetapi meminta hak. Hak tersebut adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Setelah merek itu selesai diajukan permohonannya, maka akan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pemeriksaan formalitas. Jadi pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan. Lalu pada tahapan kedua akan dilakukan tahapan pengumuman. Nah, tahapan pengumuman ini berlangsung selama 2 bulan. Sifatnya adalah hak publik. Artinya selama masa pengumuman, siapapun dapat mengajukan keberatan, tentu dengan memberikan alasan dan bukti hukum yang kuat. Nah, setelah selesai masa pengumuman, maka akan masuk pada tahapan pemeriksaan substantif. Tahapan ini akan melihat apakah merek tersebut dapat dikabulkan atau ditolak atau masuk merek yang tidak bisa didaftarkan dengan berpedoman pada pasal 20 dan pasal 21. Kalau kita melihat ketentuan undang-undang, banyak faktor penyebab merek itu ditolak pendaftarannya atau tidak dapat didaftarkan. Misalnya bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan agama, menggunakan simbol negara, atau mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Paling banyak merek itu mendapat usulan penolakan atau ditolak karena memiliki persamaan pada pokok atau persamaan pada keseluruhan dengan merek yang lebih dulu didaftarkan. Nah, biasanya kalau ditemukan hal seperti ini, maka pemohon atau kuasanya akan mendapat surat usulan penolakan. Nah, usulan penolakan ini diberikan satu kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan tanggapan keberatan atas penolakan tadi atau hearing. Nah, apabila hearing kita masih tetap ditolak, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan ke Komisi Banding Merek. Kalau hasil dari Komisi Banding Merek mengabulkan hearing kita, mengabulkan banding kita, maka merek tadi kembali diproses untuk didaftarkan. Tapi sebaliknya, apabila Komisi Banding Merek tadi menolak permohonan kita, nah disinilah upaya mengajukan gugatan atas penolakan tadi ke ke pengadilan niaga seperti yang sedang ramai saat ini. Sebenarnya sederhananya begini ya. Prinsip pendaftaran merek itu adalah first to file. Artinya siapa yang dulu memohonkan, dialah pemiliknya. Karena prinsip merek itu diperoleh haknya karena terdaftar ya, sebagaimana diatur pada pasal 3. Ya, mudah-mudahan gugatan dia diterima, maka merek itu dapat diterbitkan. Kalaupun tidak, ya harus mengajukan merek baru ya. Dan tidak memiliki persamaan baik
pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terdaftar. Itu saja dari saya.